Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Akpai Senusantara. Bertemu lagi dengan saya Laila Hayati, perwakilan dari SDIT Al Furqon, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan memberikan tutorial tata cara pembuatan penilaian. Hal yang pertama kali yang kita lakukan adalah yaitu dengan cara mendownload aplikasi penilaian. Boleh melalui dibuka terlebih dahulu KTA Akpai. Ya. Kemudian pada beranda kita klik fitur. Setelah itu di sini ada kartu tanda anggota, buku digital, murotal, doa harian, RPP digital, penilaian digital, modul digital. Karena saya akan menyampaikan membuat tutorial tentang penilaian digital, maka saya akan klik penilaian digital. Tunggu beberapa saat. Ini adalah tampilan pada beranda Agpai Digital penilaian, ya. Langkah yang pertama adalah sebelumnya pada beranda Agpai Digital penilaian di sini terlihat ada soal-soal dari teman-teman, ya, kumpulan bukti-bukti soal dari teman-teman. Halaman selanjutnya adalah tentang pembuatan soal. Kemudian halaman selanjutnya lagi ada tentang merakit soal, dan selanjutnya adalah hasil dari soal tersebut. Profil, ya. Ini adalah profil saya sendiri. Kita kembali kepada beranda. Hal pertama kali kita lakukan adalah membuat butir soal. Kita klik tanda tambah, kemudian kita isi kelas, ya. Karena saya mengajar SD, klik kelas, kemudian isi kompetensi apa yang ingin kita sampaikan. Level 1 pengetahuan dan pemahaman, level 2 pengetahuan atau penerapan, level 3 pengetahuan atau penalaran, ada keterampilan, ada sikap. Di sini saya ambil yaitu pengetahuan dan pemahaman. Kemudian masuk kepada kompetensi dasar. Kalau sudah dirasa yakin, kemudian klik tanda lanjut, ya. Kemudian kita klik tanda plus. Di sini ada butir soal, ya. Kita klik di sini. Di sini ada tulisannya pilihan ganda, ada uraian, ada jawaban singkat. Silakan sahabat Akpai pilih. Karena saya akan membuat soal dalam bentuk pilihan ganda, maka saya klik pilihan ganda. Oke. Di sini ada tulisan soal nomor 1, ya. Saya tulis isi soalnya. Yaitu kemudian tambah butir jawaban. Nah, di sini langsung kita tentukan pilihan jawabannya, yaitu yang A, ya. Di sini ada warna hijau, itu merupakan pilihan jawabannya. Kemudian kita tambah lagi kalau kita ingin menambahkan soal, yaitu kita klik kembali butir soal, ada tanda tambah di sini, tanda plus, kita klik butir soal. Kita klik lagi pilihan ganda. Maka ini adalah soal yang kedua. Nah, ini sebagai kunci jawaban. Setelah itu kita klik
lanjut ya. Lanjut. Kemudian terbitkan kalau sudah dianggap selesai. Nah, soal sudah berhasil diupload ya. Selanjutnya adalah kita masuk kepada paket soal. Nah, untuk paket soal di sini ada kelas, kompetensi, nama kegiatan penilaian, topik, tahun pelajaran, semester. Kemudian kita klik kembali kelas. Saya klik kelasnya, kemudian kompetensi dasar. Ya. Pengetahuan, nama kegiatan penilaian. Di sini ada tulisannya penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah atau tryout ada juga. Karena saya di sini memilih penilaian harian, maka saya klik penilaian harian. Selanjutnya tentukan topik. Kemudian tahun pelajaran, semester. Di sini ditentukan, kita pilih semester gasal atau semester genap. Saya pencet gasal. Kalau sudah diisi, kemudian silahkan diklik lanjut. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah, karena di sini soal masih kosong, silahkan klik tambah soal. Saya klik kemudian di sini tambah soal, kita klik. Tunggu beberapa menit, beberapa saat. Setelah itu di sini ada, kita klik cari topik soal. Kemudian semua kelas 3 SD. Nah, di sini pada tampilan di sini ada 3 orang yang membuat materi soal tentang surah An-Nasr, yaitu saya sendiri, kemudian Ibu Kustini, Ibu Desmita Eshum ya. Langkah selanjutnya adalah kita buka ya pilihan soal kita. Kemudian misalkan kita pilih soal nomor 2. Kemudian kita tambahkan dengan soal milik dari Ibu Kustini. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa soal ya. Kita tambahkan soal. Misalnya nomor 3 ya. Kemudian kita tambahkan lagi soal, bolehlah soal nomor 4. Lanjut. Untuk soal nomor 1 ini berupa pilihan ganda. Soal nomor 2 berupa isian, sedangkan soal nomor 3 juga berupa isian. Kemudian kalau kita masih ingin menambahkan soal, boleh kita tambahkan soal ya. Kita tambahkan soal Ibu Emi Desmita. Coba kita buka. Ada, pilih satu soal. Nah, berhasil ditambahkan ke rakit soal. Kemudian setelah itu kita klik lanjut. Ini adalah tampilan tambahan soal berikutnya, yaitu soal keempat, yaitu ini sudah sama kunci jawaban. Kalau sudah dirasa soalnya sudah dianggap cukup, maka kita klik lanjutkan. Kemudian kalau sudah dirasa yakin, kita klik terbitkan. Demikianlah tampilan paket soal ya. Paket soal. Nah, seperti ini. Kita klik kembali. Review soal. Di sini ada soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Untuk soal nomor 1 pilihan ganda, soal nomor 2 sampai nomor 4 berupa isian. Pada bagian profil, di sini ada butir soal dan paket soal. Kita klik paket soal, kemudian di sini ada tanda titik 3. Kita klik tanda titik 3 di sini. Di sini ada
tulisan bagikan ke siswa, kita bagikan, klik tanda bagikan ke siswa. Pada halaman bagian soal, di sini terlihat aktifkan untuk set timer ketika mengerjakan. Kalau kita klik di sini ada tulisan timer dalam menit. Ya, kalau kita ingin menentukan waktunya boleh lewat situ. Kemudian aktifkan tanggal berlaku untuk soal seperti ketika Anda ingin membuat soal ujian yang hanya bisa diisi atau dibuka pada hari dan jam tertentu. Di sini bisa kita tentukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, boleh seperti itu, ya. Kemudian aktifkan untuk mengunci soal kalau ingin kita kunci. Kita lanjut ke bagian kode kelas. Kode kelas di sini kita sendiri yang menentukan, yaitu misalnya di sini karena saya 3C, saya bikin kode kelas 3C saja, bersimpel di sini. Kemudian untuk tulis sesuatu untuk murid di sini. Oke, selanjutnya kalau sudah dirasa sudah diisi semua, kita klik tanda bagikan. Setelah kita bagikan, kita klik bagian bawah di sini, ya. Di sini ada hasil. Pada halaman hasil di sini terlihat penilaian harian kelas 3 SD, kode soal 3C semester Gasal. Nah, berhasil menyalin kode soal. Setelah kita salin, kemudian kita bagikan kepada siswa. Di sini, kalau siswa selesai mengerjakan pada bagian penilaian harian, kita dapat melihat dan memeriksa hasil pengerjaan siswa tersebut. Demikianlah tutorial aplikasi penilaian Agpay. Semoga bisa menginspirasi sahabat Agpay dalam membuat penilaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.